Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb yang Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki tanpa batas kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, mengatur seluruh makhluknya dengan sempurna. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, pembawa risalah kebenaran, beserta keluarga beliau, para sahabatnya, serta siapa saja yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menggali sebuah rahasia agung yang bersumber dari limpahan kasih sayang Allah, yaitu 5 asma ghaib, 5 nama agung yang diwariskan kepada para kekasih Allah, para wali, para ahli hikmah, yang menjadi wasilah atau perantara terbukanya pintu-pintu rezeki, keberkahan, kemudahan, dan kekayaan. Namun, perlu kita pahami bersama, bahwa kekayaan dalam Islam tidak hanya diukur dari banyaknya harta dan jabatan. Kekayaan sejati adalah kelimpahan hati yang penuh syukur, ketenangan jiwa dalam menjalani hidup, serta keberkahan yang mengalir dalam setiap urusan dunia dan akhirat kita. Maka dari itu, marilah kita simak dan resapi satu persatu 5 asma ghaib yang akan kita pelajari, amalkan, dan niatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang menggenggam seluruh rezeki. Ya Ghaniyyu, Ya Ghaniyyu, wahai Zat yang Maha Kaya. Salah satu Asmaul Husna yang luar biasa adalah Ya Ghaniyyu, yang berarti wahai Zat yang Maha Kaya. Kekayaan Allah tidak terbatas, tidak bersandar kepada makhluk, dan tidak membutuhkan apapun dari ciptaannya. Dialah sumber segala kekayaan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Ketika kita memahami makna Al-Ghani, kita sadar bahwa semua bentuk rezeki hakikatnya datang dari kemurahannya. Asma Ya Ghaniyyu bukan sekadar nama indah untuk dihafal, tetapi ia adalah pintu untuk meraih keberlimpahan hidup. Dengan membaca dan meresapi lafaz ini, kita mengakui bahwa hanya Allah yang benar-benar memiliki segala sesuatu, dan kita sebagai hamba hanyalah bergantung sepenuhnya kepadanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin dan karunia-Nya. Amalan membaca Ya Ghaniyyu disarankan dilakukan minimal 100 kali setiap selesai sholat fardu. Sebaiknya dilakukan dengan penuh kekhusyukan, bukan sekadar melafazkan di lisan, tetapi juga dengan menghadirkan hati yang yakin akan keagungan dan keluasan rahmat Allah. Orang yang istiqamah mengamalkan zikir ini, insya Allah akan melihat perubahan besar dalam kehidupannya, dari kesempitan menuju kelapangan, dari kekurangan menuju kecukupan. Mengapa bisa begitu? Karena Allah telah berjanji dalam banyak ayat bahwa Dia akan menolong hamba-hambanya yang berdoa dan berserah diri. Termasuk dalam rezeki, Allah bisa membukakan jalan-jalan yang bahkan tidak pernah kita perkirakan sebelumnya. Mungkin melalui peluang usaha, pertolongan dari orang lain, atau bahkan inspirasi hati untuk mengambil langkah-langkah yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Sebagai penguat keyakinan kita, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mintalah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya." Quran Surah An-Nisa ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa meminta rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan, bahkan dianjurkan. Tidak ada celah dalam meminta kekayaan kepada Allah selama niat kita adalah untuk kebaikan, untuk menunaikan amanah, bersedekah, menolong sesama, dan memperkuat ibadah. Lebih dari itu, dengan sering berzikir Ya Ghaniyyu, kita akan dituntun untuk memahami bahwa kekayaan sejati tidak hanya soal angka di rekening, tetapi juga meliputi kekayaan akhlak, kekayaan ilmu, kekayaan hubungan dengan sesama, dan kekayaan hati yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Inilah kekayaan yang hakiki, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Maka marilah kita jadikan Ya Ghaniyyu sebagai wirid harian kita. Bacalah dengan penuh harap, sambil meyakini bahwa kita sedang mengetuk pintu langit,
memohon kepada Zat yang Maha Kaya untuk menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang hidup dalam keberkahan, kecukupan. Ya Mughni, Ya Mughniyu, wahai Zat yang Maha memberi kekayaan. Salah satu Asmaul Husna yang memiliki kekuatan luar biasa dalam membuka pintu-pintu rezeki adalah Ya Mughni. Lafaz ini menunjukkan sifat Allah sebagai Zat yang tidak hanya Maha Kaya, tetapi juga Maha memberi kekayaan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kekayaan yang Allah berikan mencakup semua aspek, materi, ilmu, cinta, kebahagiaan, dan keberkahan hidup. Ya Mughni mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu datang bukan hanya karena usaha keras semata, tetapi karena anugerah dan kehendak Allah. Berapa banyak orang yang bekerja keras siang dan malam, namun hidupnya tetap serba kekurangan? Sebaliknya, ada pula yang mendapatkan kelapangan rezeki dari jalan-jalan yang tidak pernah diduga. Inilah bukti nyata bahwa kekayaan sejati ada dalam genggaman Allah, bukan sekadar hasil logika usaha manusia. Dianjurkan bagi siapa saja yang ingin meraih kecukupan, rezeki untuk membaca Ya Mughni sebanyak 1000 kali setiap malam Jumat atau minimal 100 kali setiap hari. Malam Jumat dipilih karena malam tersebut adalah malam penuh keberkahan dan malam dikabulkannya doa-doa. Membaca asma ini secara rutin dan penuh keyakinan adalah salah satu bentuk ikhtiar spiritual yang sangat dianjurkan. Namun penting untuk diingat, saat membaca Ya Mughni, niat kita harus benar. Bukan sekadar ingin menumpuk harta, tetapi memohon kekayaan yang halal, bersih dan penuh berkah. Kita memohon rezeki yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah, bukan rezeki yang melalaikan atau merusak hati. Allah tidak pernah melarang hambanya untuk menjadi kaya. Bahkan dalam banyak riwayat, Rasulullah sendiri mendoakan para sahabatnya agar diberikan kelapangan rezeki. Islam memandang kekayaan sebagai amanah, alat untuk berbuat kebaikan, memperbanyak sedekah, membangun umat, dan menegakkan agama Allah di muka bumi. Amalan Ya Mughni juga mengajarkan kita tentang tawakal. Setelah usaha dilakukan, setelah tangan dan pikiran dikerahkan, kita serahkan hasilnya kepada Allah sambil terus berzikir dan memohon dengan asmanya yang agung ini. Dengan demikian, usaha lahiriah kita menjadi lebih kuat karena didukung dengan usaha batiniah yang tulus. Maka wahai saudara-saudaraku, jangan remehkan kekuatan sebuah zikir. Seringkali jalan rezeki terbuka bukan karena kecerdasan kita, bukan karena koneksi kita, tapi karena Allah menyentuh hati seseorang untuk menolong kita, atau Allah mengilhamkan satu ide kecil yang membawa perubahan besar dalam hidup kita. Marilah kita biasakan membaca Ya Mughni setiap hari. Jadikan ia bagian dari rutinitas harian, bagian dari doa-doa kita, sambil memperbaiki niat dan memperbanyak syukur. Yang insya Allah dengan izinnya, kecukupan, keberkahan, dan kebahagiaan akan menghiasi perjalanan hidup kita dunia dan akhirat, dan kemuliaan dunia serta akhirat. Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Zat yang Maha Membuka. Salah satu dari nama-nama Allah yang penuh keajaiban adalah Ya Fattah, yang berarti wahai Zat yang Maha Membuka. Allah adalah pembuka segala pintu, pintu rezeki, pintu rahmat, pintu hidayah, pintu ilmu, pintu kemenangan, dan pintu keberhasilan. Tidak ada satu pintu pun yang benar-benar terbuka kecuali dengan izin dan kehendaknya. Sebagaimana tidak ada satu pintu pun yang tertutup kecuali atas kuasanya. Ketika kita mengamalkan Ya Fattah, kita sesungguhnya sedang mengetuk pintu langit, memohon agar Allah membukakan segala urusan kita yang mungkin terasa sulit dan berat. Betapa banyak urusan dunia yang bagaikan tembok tebal, tak mampu kita lalui dengan usaha biasa. Tetapi dengan izin Allah, satu bacaan, satu doa tulus bisa menjadi kunci pembuka segala kemustahilan. Dianjurkan membaca Ya Fattah sebanyak 70 kali setiap pagi setelah sholat subuh. Waktu subuh adalah waktu penuh berkah, waktu dimulainya aktivitas manusia, dan waktu paling baik untuk memohon pembukaan jalan dari Allah. Dengan rutin membaca Ya Fattah di pagi hari,
Kita seakan mempersiapkan diri menyambut hari dengan penuh optimisme dan kebergantungan kepada pertolongannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Fatir ayat 2. Apa saja yang Allah bukakan untuk manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang dapat menahannya. Ayat ini mengajarkan bahwa bila Allah telah membuka jalan kebaikan untuk kita, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya. Tidak manusia, tidak keadaan, tidak pula takdir buruk. Semua tunduk pada ketetapannya. Selain untuk rezeki, yafatah juga sangat dianjurkan bagi yang sedang mencari jalan keluar dari masalah hidup, bagi yang sedang bingung mengambil keputusan besar, atau bagi siapa saja yang ingin meraih keberhasilan dalam usaha, pendidikan, ataupun urusan rumah tangga. Karena Allah bukan hanya membuka pintu materi, tetapi juga membuka jalan-jalan kebaikan dan solusi dalam segala bidang kehidupan. Maka, marilah kita jadikan Ya Fattah sebagai wirid rutin dalam kehidupan kita. Bacalah dengan penuh kesungguhan hati, dengan rasa butuh yang dalam kepada Allah. Sebab, tidak ada pembuka pintu kesuksesan yang sejati selain Zat yang Maha Membuka. Dengan izinnya, insya Allah, segala kesulitan akan dilapangkan, segala urusan akan dipermudah, dan setiap jalan kebaikan akan terbentang lebar di hadapan kita, Ya Razzaq, Ya Razzaqu. Wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, salah satu Asmaul Husna yang patut kita resapi dalam-dalam adalah Ya Razzaq, yang berarti wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki. Allah adalah satu-satunya Zat yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, dari manusia, hewan, hingga makhluk-makhluk yang tak terlihat oleh mata. Setiap butir nasi yang kita makan, setiap tetes air yang kita minum, dan setiap kenikmatan hidup yang kita rasakan, semuanya adalah pemberian dari Allah Ar-Razzaq. Ketika kita mengamalkan Ya Razzaq, kita sedang menguatkan keyakinan bahwa rezeki tidak semata-mata datang dari usaha kita, jabatan kita, atau koneksi kita. Semua itu hanyalah sebab. Hakikatnya, yang menggerakkan sebab-sebab itu adalah Allah sendiri. Dengan menyeru Ya Razzaq, kita memohon agar Allah melimpahkan rezeki yang halal, berkah, dan mencukupi kebutuhan dunia dan akhirat kita. Amalan ini menjadi lebih istimewa ketika dibaca sebanyak 308 kali setiap selesai salat duha. Salat duha sendiri dikenal sebagai salat yang sangat dianjurkan untuk memohon dibukakannya pintu rezeki. Jika setelah salat duha kita lanjutkan dengan berzikir Ya Razzaq, maka kita telah menggabungkan dua amalan mulia yang sama-sama menjadi sebab datangnya kelapangan hidup. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah lah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini mempertegas kepada kita bahwa rezeki adalah hak prerogatif Allah dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat menghalangi limpahan rezeki yang Allah tetapkan untuk seorang hamba. Membaca Ya Razzaq dengan istiqomah akan memberikan banyak manfaat. Selain dilapangkan rezekinya, hati seorang hamba juga akan dipenuhi rasa syukur dan ridha. Ia tidak lagi mudah gelisah oleh urusan dunia, sebab ia yakin bahwa Allah yang akan mencukupkan segalanya sesuai kebutuhan terbaik dirinya. Namun, perlu kita pahami bersama, rezeki yang kita minta bukan hanya berupa uang atau harta benda. Rezeki bisa berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, sahabat yang setia, ilmu yang bermanfaat, dan ketenangan batin. Dengan memanggil Ya Razzaq, kita berharap diberikan kelimpahan dalam segala bentuk kebaikan, bukan sekadar harta yang menumpuk. Tanpa berkah, maka marilah kita bangun hubungan spiritual yang kuat dengan Allah Ar-Razzaq. Biasakanlah sholat duha meski hanya 2 rakaat, dan jangan lupa wiridkan Ya Razzaq dengan penuh pengharapan. Insya Allah, tidak hanya pintu-pintu rezeki dunia yang terbuka, tetapi juga pintu-pintu kebaikan menuju akhirat akan Allah mudahkan untuk kita semua. Ya Wahhab, Ya Wahhab,
Wahai Zat yang Maha Memberi Karunia, di antara nama-nama Allah yang agung adalah Ya Wahhab, yang berarti, wahai Zat yang Maha Memberi Karunia. Allah dengan kemurahannya memberi karunia, tanpa batas, tanpa pamrih, dan tanpa meminta balasan dari makhluknya. Semua yang kita miliki, mulai dari kehidupan, kesehatan, keluarga, hingga ilmu dan keimanan, sejatinya adalah hadiah tak ternilai dari Allah yang Maha Wahhab. Kalimat Ya Wahhab mengandung energi positif yang luar biasa. Ia mengingatkan kita bahwa pemberian Allah itu tiada henti. Bahkan seringkali datang di saat kita tidak menyadari atau merasa tidak layak menerimanya. Dengan mengingat Ya Wahhab, kita dilatih untuk lebih banyak bersyukur, serta lebih yakin bahwa karunia Allah tidak terbatas oleh logika atau usaha manusia semata. Dianjurkan untuk membaca Ya Wahhab sebanyak 40 kali setelah sholat tahajud. Tahajud adalah waktu paling istimewa saat Allah turun ke langit dunia dan menawarkan kepada hamba-hambanya. Adakah yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan. Adakah yang meminta kepadaku, maka aku beri. Membaca Ya Wahhab dalam suasana sunyi dan penuh khusyuk selepas tahajud akan menjadi magnet yang menarik curahan karunia Allah secara deras. Namun, kunci utamanya adalah meminta dengan keyakinan penuh. Yakin bahwa Allah mendengar, yakin bahwa Allah akan memberi, dan yakin bahwa tidak ada permintaan yang sia-sia di hadapannya. Banyak orang berdoa namun hatinya ragu, padahal keyakinan adalah syarat utama terkabulnya doa. Ketika kita menyebut Ya Wahhab dengan hati yang yakin, seakan-akan kita mengetuk pintu kekayaan dan rahmat yang tak pernah tertutup. Allah dengan sifat Wahhabnya mampu mengubah keadaan seseorang dalam sekejap. Dari kesempitan menjadi kelapangan, dari kesedihan menjadi kebahagiaan, dari kefakiran menjadi kecukupan. Karena itu, jangan pernah ragu untuk meminta hal-hal besar kepadanya. Mintalah bukan hanya rezeki, tetapi juga karunia iman yang kuat, keluarga yang sakinah, ilmu yang berkah, dan keberhasilan dunia akhirat. Maka, marilah kita jadikan Ya Wahhab sebagai bagian dari wirid harian, terlebih lagi dalam momen-momen sakral seperti setelah sholat tahajud. Bukan hanya berharap dunia, tapi juga memperkaya jiwa kita dengan rasa cinta, syukur, dan ketergantungan penuh kepada Allah. Insya Allah, dengan istiqamah, berdoa dan berzikir, kita akan merasakan betapa derasnya curahan karunia Allah dalam hidup kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bersama bahwa semua amalan yang telah kita pelajari, membaca asma ghaib seperti Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, dan Ya Wahhab, bukanlah sulap. Ini bukan jimat atau mantra ajaib yang bisa mengubah nasib secara instan. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar batin dengan ikhtiar lahir. Zikir ini adalah salah satu bentuk ikhtiar batiniah kita untuk mengetuk pintu langit dan memohon pertolongan Allah dengan cara yang dicintainya. Mungkin setelah kita mengamalkannya, perubahan tidak langsung tampak besok pagi. Bisa jadi Allah menundanya demi menguji kesabaran kita, menguatkan iman kita, atau menyiapkan rezeki yang jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Karena itu, jangan pernah merasa putus asa bila hasilnya belum sesuai harapan. Teruslah istiqamah dalam membaca, memohon, dan memperbaiki diri. Ingatlah, kunci utama dari keberhasilan amalan ini adalah keikhlasan, ketekunan, keyakinan, serta usaha nyata. Keikhlasan menjaga niat kita tetap lurus, hanya mengharap ridha Allah. Ketekunan menjadikan doa dan zikir sebagai kebiasaan harian. Keyakinan menguatkan hati bahwa pertolongan Allah pasti datang. Dan usaha nyata memperlihatkan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam menjemput takdir yang lebih baik. Selain itu, jangan lupa untuk mengimbangi amalan ini dengan usaha keras, kejujuran dalam setiap urusan, dan banyak bersedekah. Sedekah adalah magnet rezeki yang paling dahsyat. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa
harta tidak akan berkurang karena sedekah. Justru Allah akan melipat gandakannya dari arah yang tidak kita duga. Allah juga telah menjanjikan dalam Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur pasti aku tambah nikmat kepadamu." Artinya syukur adalah pengunci bertambahnya nikmat. Dengan menjaga hati tetap bersyukur, sekecil apapun rezeki yang kita terima, Allah akan membuka pintu-pintu karunia yang lebih besar lagi. Karena itu, mari kita amalkan seluruh zikir ini dengan penuh harapan dan keyakinan. Jadikan ia bagian dari rutinitas spiritual kita. Yakinlah, meski jalannya tampak lambat, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap kalimat suci yang kita ucapkan adalah benih yang sedang tumbuh dalam kebun kehidupan kita. Tinggal menunggu waktu, ia akan berbuah manis dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqamah, kaya dengan rezeki halal, berkah dan berlimpah, serta tetap rendah hati dalam nikmat, sabar, dan syukur dalam setiap keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.